Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irjen Pol Dr. Des Rikwanto SHM, anggota Partai Golongan Karya. Saya dari Dapil Kalimantan Selatan II dan saat ini sedang dalam acara TV Parlemen di balik kursi. Setelah purna bakti dari Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2023, Rikwanto bergabung dengan Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2024. Mantan Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol ini memiliki rekam jejak yang signifikan selama bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Di antaranya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Dirinya berperan penting dalam mengelola komunikasi antara Polri dan masyarakat, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tepat. Dalam setiap jabatannya, Rikwanto dikenal karena dedikasinya dalam meningkatkan profesionalisme Polri dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Selain dikenal karena dedikasinya yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai seorang jenderal, Rikwanto juga dikenal sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan keluarganya. Berbagai aktivitas seperti olahraga bersepeda, hiking, hingga quality time yang ia lakukan bersama keluarga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga turut memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Sekarang, yuk kita simak bagaimana perjalanan karir berpolitiknya. Ya, saya lulusan Akabri tahun 88. Ya, kemudian berkarir sampai purna tahun 2022 akhir. Dan setelah itu pas kebetulan selesai purna ada pemilihan calon anggota legislatif dari rekan-rekan kami di partai yang biasa bersama-sama dalam Forkopimda, terutama Partai Golkar, melihat potensi saya ada untuk masuk legislatif dan mereka mengajak saya untuk bergabung di Partai Golkar. Saya ikuti, itu juga melalui survei dan dalam survei ternyata cukup tinggi animo masyarakat untuk memilih atas nama saya. Nah, sejak itulah saya punya keyakinan apa salahnya kalau bergabung dengan Partai Golkar dan ikut dalam seleksi legislatif. Dan kenyataannya begitu digelar dan kita laksanakan, saya bisa berhasil terpilih di Kalimantan Selatan II sebagai anggota DPR RI. Ya, kalau dulu waktu di kepolisian ya, di eksekutif itu kita bertindak atas nama perintah dan undang-undang. Itu dari mulai perencanaan sampai kepada masalah teknis di lapangan. Bersentuhan langsung dengan masalah, juga dengan masyarakat. Kalau di legislatif ini berbeda. Kita hanya bisa mendalilkan, kemudian menyarankan, kemudian coba meminta, menekankan sesuatu yang memang seharusnya seperti ketentuan yang ada dalam undang-undang. Walaupun kadang-kala juga bersentuhan dengan apa yang menjadi masalah. Dan beberapa yang kita sentuh dalam masalah-masalah di masyarakat itu berhasil juga kita pulihkan kembali sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya kembali ke jalan yang sesuai, ke jalan yang benar lah ya. Beberapa kasus itu yang menimpa masyarakat seperti kasus-kasus di masalah hukum, masalah keperdataan, masalah kepemilikan, masalah hak asasi, ya, masalah perlakuan, masalah ketidakadilan, ya. Kita olah dan kita analisa dan memang ada yang memang harus diluruskan di dua belah pihak, ada yang harus dibela, ada yang harus memang ini masalah yang memang tidak bisa ditolerir untuk diangkat sebagai masalah hukum ya. Tapi kita jelaskan kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mencari jalan tengah di Komisi 3 terutama DPR RI. Ya, kasus Mama Banjar itu unik ya. Kalau kita bedah masalahnya, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan.
Kalau di negara maju itu dilaksanakan sungguh-sungguh benar-benar karena infrastruktur, kemudian masyarakatnya sudah pemikirannya sudah mulai baik ya, sudah tinggi tingkat pendidikan dan lain-lain. Kemudian bimbingan-bimbingannya sudah bagus. Itu bisa diterapkan undang-undang tersebut. Intinya adalah kebaikan, kemudian standar mesti dicapai. Tapi UMKM yang melaksanakan hal itu juga mesti dilindungi juga. Kalau ada kurang-kurang sedikit, ya mungkin ada ketidaktahuan, mohon maaf, ada kebodohan dalam tanda petik, itu tugas kita untuk membuat mereka bisa lebih baik lagi. Bimbingan dan bimbingan terus harus dilaksanakan supaya standar yang diharapkan itu bisa terpenuhi. Bahkan UMKM ini ya suka nggak suka ya, ternyata itu basis ekonomi kita yang luar biasa. COVID-19 UMKM yang hidup, masa resesi dunia ekonomi UMKM bertahan, itu harus kita bela ya, tapi bimbingan tetap dilaksanakan agar standarnya bisa naik ya. Bukan tidak mungkin UMKM suatu saat itu akan jadi eksportir utama kita ke seluruh dunia. Itu yang saya harapkan. Penegakan hukum itu dari waktu ke waktu harus diperbaiki dan perbaiki terus ya. Tidak ada penegakan hukum yang baik satu masa terus baik untuk masa berikutnya. Perkembangan kejahatan juga berkembang terus dengan modusnya, dengan caranya ya, dengan peralatannya, dengan bagaimana menafsirkan hukum ya, dengan intelektualnya dan lain-lain. Hukum itu harus berkejar-kejaran dengan pelaku-pelaku tindak pidana. Bahkan ada pakar yang mengatakan hukum itu selalu ketinggalan 1-2 langkah dari kasus-kasus pidana. Jadi penegakan hukum dan undang-undangnya juga harus selalu menyesuaikan dan diperbarui terus dan diperbaiki terus, baik dalam regulasinya, unsur-unsur pasar dan pasal-pasalnya, maupun dalam rangka teknis-teknisnya. Nah, untuk itulah dalam periode tertentu kadang-kala undang-undang itu perlu disegarkan kembali, direvisi atau dibuat baru kembali ya, untuk menyesuaikan perkembangan pelaku-pelaku tindak pidana di bidang hukum ya, karena memang itu realitanya. Ya kalau saya pribadi, saya nggak bisa hanya bicara dapil saya ya. Dapil saya memang ada masalah, tapi masalahnya mungkin bisa kita selesaikan head to head langsung, kunjungan langsung, atau lewat rekan-rekan eksekutif yang ada di wilayah Kalimantan Selatan 2. Ya, itu periodik atau insidentil bisa kita selesaikan segera karena komunikasi kita ke sana juga lancar. Namun masalah nasional juga jangan dihilangkan. Ya, karena ini menyangkut orang banyak. Kebetulan kita di DPR RI, artinya di pusat itu lingkupnya ya Sabang sampai Merauke. Jadi masalah-masalah nasional juga kita harus tolerir untuk dikerjakan juga untuk supaya bisa diselesaikan. Jangan sampai diabaikan ya. Masalah di Aceh, masalah di Papua, masalah di Sulawesi, itu tanggung jawab kita juga untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi masyarakat jangan segan-segan kalau ada masalah tadi ya, ketidakadilan, masalah sesuatu yang dianggap ada main hukum yang tidak pas dengan aturan ya, kemudian ketimbangan tertentu, bisa dikonsultasikan dengan Komisi 3 DPR untuk supaya bisa jadi jalan keluar yang terbaik, win-win solution paling tidak. Oke, Bapak, pilih dipanggil Pak Jenderal atau Pak Dewan? Pak Jenderal. Karena? Udah terjadi, sudah terbiasa karena mereka melihat saya udah latar belakang sudah jelas. Mungkin itu lebih akrab ya, saya nggak masalah ya, dan itu menjadikan saya juga lebih introspeksi diri, lebih menjaga diri, lebih dewasa, lebih tua ya. Jadi apa yang saya sampaikan juga jadi hati-hatilah, karena anggota DPR yang direkan-rekan saya kan ada yang seumuran juga, tapi banyak yang muda-muda juga. Jadi kita jadi father lah di situ. Jadi Pak Jenderal ya Pak? Jaga diri ya. Oke Bapak, di weekend lebih pilih kumpul keluarga atau olahraga? Kumpul keluarga. Karena? Kumpul keluarga itu rencananya macam-macam. Ya, ada yang weekend, juga kadang-kadang trekking kan olahraga juga. Iya, bisa sama keluarga. Iya, ada yang kunjungan satu daerah. Jadi dalam keluarga itu di dalamnya banyak kesibukan-kesibukan. Disepakati bersama kita weekendnya apa nih? Ada tempat hiburan, tempat rekreasi, atau mau olahraga. Ada semua di situ. Tapi keakraban yang perlu diciptakan terus. Mungkin keluarga ya Pak? Ya, number one.
Oke Bapak, disiplin ala polisi atau fleksibilitas ala politisi? Sekarang ini saya lebih cenderung fleksibilitas ala politisi. Karena Ya, karena ruang lingkupnya memang sangat dinamis ya. Politisi itu dinamis sekali. Ya, mohon maaf ya, orang bilang sekarang jadi kawan, besok jadi musuh. Sekarang jadi musuh, besok jadi kawan. Jadi tidak ada yang sangat di sini. Semua cair saja. Nah, saya harus belajar di situ. Jadi kalau ada yang kurang pas, ya sekarang nggak pas, mungkin minggu depan pas. Ya, itulah politisi. Jadi fleksibilitas dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita sekarang musuhan, musuh terus nggak boleh. Ya kan, karena itu kepentingan pragmatis atau kepentingan sesaat atau kepentingan nasional. Jadi harus tetap fleksibel ya, tapi dengan didasari oleh niat baik semuanya. Oke Bapak, membahas RUU atau menyelesaikan persoalan warga di dapil? Menyelesaikan persoalan warga dapil. Karena Otomatis masalah itu pasti berkaitan dengan hukum. kembali lagi ke Iya, jadi kalau ini masalah hukumnya bermasalah ternyata. Itu kesempatan juga kita untuk revisi next time ya. Atau kita cari jalan keluar sebaik-baiknya. Jadi dua-duanya dapat menyelesaikan masalah, terus hukumnya juga ada masalah, kita bisa luruskan nanti kalau memang harus diluruskan. Oke Bapak, memimpin kasus penyidikan atau kunjungan dapil? Kunjungan dapil. Karena Dalam emang kunjungan nggak kangen tuh Pak sama menyelesaikan kasus-kasus? Bukan, dalam kunjungan dapil ternyata ada masalah. Oh benar, kembali lagi. Ya, pasti ada laporan warga, Pak begini-begini. Nah, kita kan mitranya polisi, jaksa, ya kan diantaranya ya. Nah, itu ada masalah kita tangkap. Oh, masalah di sini. Pak polisi tolong, Pak Kapolda tolong, Pak Kapolres tolong. Ini begini-begini. Kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar, ya. Ditunjukkan yang posisi sesungguhnya. Harus dibela. Kalau memang ini salah, kita tunjukkan salahnya di mana, harusnya bagaimana. Nah, langsung bisa menyelesaikan masalah. Jadi dua-duanya dapat. Ya penyidikan dapat, ya menyelesaikan masalah yang dapat. Kembali memimpin apel atau rapat di DPR? Rapat DPR. Kenapa Pak? Tapi kangen nggak sih Pak? Ya rapat DPR itu kan kadang kala ya ada one way ya, instruksi. Kadang-kadang ada two way traffic. Ya. Atau ada gayung bersambut, berbalas pantun gitu kan. Nah itu dapat juga nanti ya, kita kalau diberikan waktu, diizinkan waktu, kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ya, buah pikir kita untuk solusi-solusi. Sama juga dengan tadi mengambil apel sebenarnya ya kan. Jadi lebih dapat ruangnya di situ untuk menyampaikan pendapat, dan pendapat kita kalau memang setuju atau dibenarkan ya go ahead, bagus-bagus saja. Itu maksud saya. Terakhir Bapak, bersepeda atau main musik? Bersepeda. Karena, tapi di belakang Bapak sudah lengkap. Ini studio saya buat memang satu karena memang saya hobi musik, ya kan. Kedua kumpul keluarga, ketiga kumpul teman. Jadi nggak perlu kita kemana-mana cari ruang sendiri atau sewa tempat atau tempat luar ya. Semua bisa di sini. Ini bisa home theater, bisa karaoke, bisa live musik. Pemainnya bisa kita sendiri, bisa orang luar kita panggil. Tapi kenapa lebih pilih bersepeda? Nah, bersepeda itu, ini kan ada istilah Adi Rai bilang ya, kalau makin tua itu otot makin mengecil. Kalau makin mengecil berarti lemah. Nah, saya masih bersepeda, seminggu paling 3 kali atau 4 kali. Di atas ada fitness ini. Walaupun nggak selengkap fitness yang di sana-sana, tapi ada. Nah, ini menjaga kebugaran. Jadi otot tetap ada karena semangat. Olahraga itu penting, karena olahraga aliran darah lancar ke otak, otak cerah, pikiran cerah. Kalau enggak merenung terus. Nah, musik sama olahraga kita padukan di sini, jadi indah.